teman-teman juga berkesempatan untuk tanya Mhm. jawab nih kepada para ketiga pembicara kita. Dan Ya. nanti akan ditutup dengan closing statement dan kesimpulan dari moderator. Gitu. Dan mungkin langsung saja kita mulai untuk acara yang pertama. Selamat pagi dan selamat datang untuk para partisipan Bantu Saku Webinar Series Talk Volume ke-6, How to Manage Your Personal Finance. Dan untuk sesi pertama akan ada sambutan dari perwakilan PT Smartech Teknologi Indonesia kepada Mas Elga Yuki selaku Transaction Advisory PT Smartech Teknologi Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Elga untuk sambutannya, Mas. Halo? Kedengeran? Sorry. Kedengeran, Mas. Aman. Oke. Selamat pagi untuk semuanya. Saya Elga Yuki dari Bantu Saku di Divisi Transaction Advisory. Hari ini saya akan menjelaskan tentang how to manage your personal finance. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dari Makassar, saudara-saudari mahasiswa, dan pelaku UMKM. Terima kasih sudah datang dalam acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Abimanyu Eko Dovento selaku Manajer Operasional dan Membership AFI. Selamat pagi Bapak-Bapak Abimanyu. Selamat pagi juga kepada Bapak Haji Idris KSEMM selaku Kepala Bidang Pembiayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Ya, terima kasih yang sudah datang. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Elga atas sambutannya, dan dengan sambutan Mas Elga Yuki selaku Transaction Advisory PT Smartech Teknologi Indonesia, berarti sudah mulai nih acara Bantu Saku Webinar Series Talk Volume ke-6, yaitu How to Manage Your Personal Finance. Boleh clap hand dulu nih semuanya, mungkin boleh dinyalakan untuk videonya ya, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya setelah ada sambutan, kita persilakan untuk kepada Bapak Abimanyu Eko Doven, selaku Manajer Operasional dan Membership Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI, untuk melakukan sambutan dan juga pemaparan materinya. Silakan Bapak Abimanyu. Maaf Bapak, sepertinya masih di mute Pak. Platform Bantu Saku sudah melakukan ini, sudah ada webinar series yang ke-6 ini ya Pak. Betul, sudah sampai Pak. di Makassar pula, berarti sudah banyak sosialisasi dan edukasi yang diberikan dari platform Bantu Saku sendiri kepada masyarakat gitu kan, khususnya di Indonesia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya juga semuanya mau permohonan maaf dari Bapak Ibu pengurus AFPI, karena kebetulan hari ini agenda mereka juga cukup padat dan ada pertemuan dengan OJK, jadi mereka tidak bisa hadir di hari ini, dan saya sampaikan permohonan maaf dari mereka semua, dan salam semua untuk Bapak Ibu yang ada di webinar Bantu Saku kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan coba langsung sampaikan informasi sedikit tentang AFPI. Apa itu AFPI? Mungkin melalui video singkat ya, mungkin saya izin sebentar. Platform fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer lending merupakan sebuah layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana atau lender dengan penerima dana atau borrower melalui sistem elektronik yang didukung dengan jaringan internet. Platform ini merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPM-UBTI. Dalam menjalankan operasional usahanya, penyelenggara fintech pendanaan bersama harus terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan.
Platform fintech pendanaan bersama merupakan sebuah lembaga jasa keuangan non-bank yang menyasar masyarakat yang belum atau tidak terlayani oleh layanan perbankan. Platform fintech pendanaan bersama tidak melakukan aktivitas investasi dalam kegiatan usahanya. Sebagai pendukung, platform fintech pendanaan bersama memiliki ekosistem, antara lain eKYC, digital signature, credit scoring, dan asuransi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berperan sebagai wadah bagi para platform fintech pendanaan bersama yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan membangun pusat data teknologi finansial atau fintech data center yang memiliki code of conduct atau pedoman perilaku yang mengikat kepada setiap anggotanya. Melalui 3 indikator utama inklusi keuangan, akses, pemakaian, dan kualitas. Dengan misi utama mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital. Baik, tadi sudah adalah video singkat mengenai apa itu AFPI dan apa itu industri dari fintech pendanaan bersama. Mungkin saya berarti langsung, silakan. Mungkin saya langsung ke presentasi ya Bapak Ibu ya. Boleh, Bapak. Oke, ya baik, yang akan saya sampaikan di sini adalah secara singkat adalah tentang industri dari fintech pendanaan bersama sendiri. Jika tadi sudah bisa dilihat di video singkatnya, dari platform fintech pendanaan bersama adalah, atau kita biasa sebutnya platform fintech lending, itu sebenarnya sebuah platform saja yang mempertemukan antara para pemberi pendanaan atau pemberi dana dengan para penerima dana. Nah, di sini bisa dilihat adalah proses penjelasan yang proses menurut saya adalah paling singkat. Jadi ada 3 pihak sebenarnya, ada pemberi dana di sebelah kiri dengan warna biru, adalah penerima dana di sebelah kanan dengan warna merah, lalu di tengah adalah platformnya, platform fintech-nya. Dalam hal ini bisa kita ambil contoh dengan seperti Bantu Saku. Nah, ketika dengan pemberi dana ini, maka platform itu melakukan ada pengecekan profiling, ada dan pemilihan pendanaan yang cocok dari pemberi pendananya sendiri. Lalu dari penerima dana di sini juga ada dalam pengajuan permohonan pendanaan, ada verifikasi juga, dan ada penilaian dari penerima dananya. Nah, ketika sudah poin-poinnya sudah ketemu, maka dari pemberi pendanaan ini bisa melakukan pemberian pendanaan melalui platform. Tapi dananya tetap disalurkannya secara aman melalui virtual account dan escrow account. Ya, untuk kalau landscape-nya sendiri, per Desember 2020, kita lihat di sebelah kiri, jumlah lender di seluruh Indonesia ada kurang lebih sekitar 700.000. Jumlah borrower ada sekitar 38 juta, dan transaksinya sudah hampir mencapai di 200 juta transaksi. Bukan nominal ya, ini transaksi amount-nya ya. Lalu dari informasi fintech-nya sendiri, per Januari, kalau ini data per Januarinya sudah di 148 perusahaan, di mana 107 statusnya sudah terdaftar di OJK, dan 41 sudah berizin. Untuk usia penggunanya, 60% adalah milenial, dan sedangkan sudah agregat pinjamannya sudah lebih dari 130 triliun dalam 4 tahun. Ini adalah analisis tren pencarian pendanaannya. Sejak 2017 sudah ada kenaikan. Ketika 2017 total pencairan di 3 triliun, di 2018 sudah 20 triliun, dan di 2019 58, serta ada kenaikan di 2020 menjadi total sekitar di 73 triliun. Terkait pertumbuhannya sendiri, di 2017 ada 34 penyelenggara, 2018 ada 88 penyelenggara, 2019 di 160 penyelenggara, dan di 2020 terakhir ada 149. Bisa dilihat sini growth-nya meningkat
peningkatan paling besar dari 2017 ke 2018 di 159%, di 2019 agak menurun kenaikannya, dan di 2020 lebih menurun lagi. Di sini karena adanya situasi pandemik ya, jadi juga banyak juga platform-platform juga yang akhirnya banyak yang tidak dapat memberikan pendanaan karena penurunan dari kemampuan lendernya juga. Di sini kalau kita lihat dari volume pencairan ada peningkatan dari 3 triliun, 20 triliun, 58 dan ke 73. Dan ini adalah kesenjangan keuangan atau kredit gap-nya. Kalau kita bisa ketahui kredit gap Indonesia sendiri ada sekitar 1.000 triliun. Dan 2018, 2019, 2020 kita asumsikan kredit gap-nya masih sama sekitar 1.000 triliun, tapi sudah ada kenaikan mendekati ke 1.000% dari 2%, 6% dan di 7%. Nah, di sini kita lihat dapat peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan. Pertama adalah dengan menggunakan teknologi, domisili bukan lagi menjadi alasan untuk sulit mendapatkan akses keuangan. Kini, seluruh wilayah Indonesia yang memiliki akses internet dapat menikmati layanan fintech. Ini adalah salah satu keunggulan dari fintech itu sendiri dalam halnya teknologinya. Kedua, fintech dapat memberikan dampak positif bagi pemberdayaan UKM dengan membuka saluran pembiayaan usaha yang lebih mudah dan lebih cepat. Tiga, para pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan untuk keperluan usahanya secara online, terjangkau, proses yang relatif lebih mudah, dan memperoleh persetujuan yang lebih cepat. Dan yang keempat adalah, kehadiran fintech dapat memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, terutama yang unserved atau yang kurang terlayani, sehingga semakin mudahnya untuk mengakses layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini beberapa survei dari berdasarkan survei yang kita lakukan selama pandemi. Untuk penyaluran dana ini sempat menurun di bulan April 2020 menjadi 50,7%. Lalu di Mei itu juga sempat menurun lagi 11,36 dan ini dari April ya, persentasenya dari April. Nah, terkait dengan fintech sendiri, kalau dapat kami sampaikan di sini, fintech itu ada dua, ada fintech legal yang terdaftar dan berizin dari OJK. Lalu kita bisa lihat bahwa fintech legal itu pengenaan total biayanya, ya, administrasi bunga dan lain-lain tidak lebih dari 0,8% per hari. Lalu akses yang diminta hanya kamera, mikrofon, dan location, atau kita biasa singkat dengan camilan. Dan jika memang peminjam itu penerima dana tidak membayar, maka masuk langsung daftar intapnya dari fintech data center. Tapi juga perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa di Indonesia ini ada juga yang ilegal. Kenapa ilegal? Karena mereka pertama tidak terdaftar atau tidak terdapat dalam list fintech OJK. Jadi mereka tidak memiliki status terdaftar atau tidak memiliki status berizin. Lalu bunga yang dikenakannya sangat tinggi. Paling rendahnya 2-5% per hari, dan banyak yang lebih tinggi dari itu. Lalu mereka dapat akses ke seluruh data yang ada di handphone. Sedangkan kalau fintech legal hanya bisa akses di kamera, mikrofon, dan lokasi. Yang keempat adalah biasanya ini sering terjadi. Ada ancaman teror, kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran data pribadi jika tidak melakukan pelunasan pinjaman. Nah, sekali lagi dijelaskan bahwa memang kalau fintech legal, Bapak Ibu bisa lihat di aplikasinya sendiri, bisa lihat di otorisasinya, mereka hanya bisa akses ke kamera, mikrofon, dan location. Karena hanya tiga poin ini yang diizinkan dari OJK khusus untuk fintech peer-to-peer lending atau fintech pendanaan bersama yang bisa mengaksesnya. Sedangkan seperti tadi, kalau misalkan lebih dari 3 ini, kemungkinan besar dia adalah fintech ilegal. Nah, seperti sudah diketahui, di industri fintech ada beberapa jenis produk pendanaan. Kalau di Afi sendiri kita biasanya membagi menjadi 3 produk, yaitu ada produk pendanaan produktif, ada produk pendanaan konsumtif atau multiguna, dan yang ketiga adalah produk pendanaan syariah. Untuk produk pendanaan produktif ini ada beberapa jenisnya seperti invoice financing, inventory financing, online merchant financing, ada agriculture, livestock, fishery, education, property atau group lending, dan lain-lain.
Sedang untuk konsumtif ini kita bicaranya seperti ada cash loan dan installment loan. Sedangkan kalau produk pendanaan syariah ini sudah mendapat izin dari MUI, dengan izin dari MUI-nya sudah ada, yaitu ada 3 akad. Ada sekitar 5 akad di sini, ada mudarabah, murabahah, musyarakah, bil ujrah, dan ijarah. Nah, ini adalah model bisnisnya fintech berdasarkan dari POJK 77 nomor 2016. Ini penjelasan lebih lengkap dari yang sebelumnya disampaikan di slide pertama, bahwa memang ada 3 pihak utama, borrower, lendernya juga ada sebelah sini, sebelah kanan atau pemberi pinjaman, serta ada platform di tengah di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AFPI. Apa itu AFPI? AFPI adalah asosiasi yang fokus kepada platform fintech peer-to-peer lending yang berdiri sejak 5 Oktober 2018 dan telah ditunjuk resmi oleh OJK pada Januari 2019. Saat ini per Januari sudah ada 148 anggota AFPI yang bergerak di bidang produktif, multiguna, dan syariah. Dan AFPI juga telah memiliki kerangka kerja berupa framework perlindungan konsumen, komite etik, dan COC-nya. Ini ada beberapa kepengurusan AFPI, bisa dilihat di sini. Kita secara struktur sudah cukup lengkap. Kita memiliki dewan pengawas, kita juga ada dewan penasihat, ada komite etika. Lalu kita ada 3 klaster pendanaan, seperti tadi kita sudah jelaskan. Lalu ada beberapa bidang yang terkait dengan AFPI sendiri. Ada organisasi, hukum etika dan perlindungan konsumen, ada hubungan kelembagaan dan internasional, hubungan masyarakat, edukasi, literasi, dan riset, pengelolaan risiko dan teknologi, serta ekosistem usaha pendukung. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Pak Rido. Baik, terima kasih Pak Abimanyu selaku manajer operasional dan membership AFPI nih. Tadi pemaparannya sangat singkat, jelas nih Bapak nih. Terima kasih banyak. Jadi kita mengetahui mengenai tadi kita udah mendengarkan bersama pemaparan materi mengenai apa sih sebenarnya peranan AFPI itu bagi fintech pendanaan bersama di Indonesia. Terus juga kita mengetahui apa itu fintech lending, terus juga perkembangan fintech yang ada di Indonesia, terus juga apa sih peranan fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dan mungkin yang beda dari volume kelima adalah kita mengetahui nih tadi dari pemaparan dari Pak Abimanyu adalah apa perbedaan fintech legal dan juga fintech yang ilegal gitu ya. Kita jadi terima kasih banyak Bapak pemaparannya. Dan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ditahan dulu karena kita masih akan mendengarkan beberapa pemaparan materi lagi dari Bapak Haji Idris dan juga Mas Elga Yuki. Tapi sebelum kita memasuki pemaparan materi berikutnya, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Jadi kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam Bantu Saku Webinar Series Talk volume ke-6 ini, mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya, karena sebentar lagi kita akan melakukan foto bersama nih teman-teman. Jadi teman-teman dimohon untuk menyalakan dulu videonya, karena sebentar lagi kita akan screenshot dan juga kita mejeng nih teman-teman di Bantu Saku Webinar Series Talk volume ke-6 ini. Biar nggak kalah ramenya sama yang volume sebelumnya gitu ya. Oke, mungkin teman-teman yang ada yang belum dinyalakan videonya boleh dinyalakan dulu. Oke, gimana operator udah siap? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Oke, udah. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi foto bersama ya. Kan kita walaupun pandemi seperti ini melakukan webinar, tapi kita nggak boleh kalah hits nih. Kita harus tetap foto-foto ya kan. Oke, terima kasih teman-teman. Dan selanjutnya adalah kita akan mendengarkan sambutan dan juga pemaparan materi dari Kepala Bidang Pembiayaan Simpan Pinjam, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Kepada Bapak Haji Idris, KSEMM. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Apa kareba, Pak Idris? Kareba baji-baji. Baji-baji ya, Pak ya. Silakan, Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memohon maaf dari Ibu Kepala Dinas kami. Sedianya beliau yang akan memberikan materi, namun karena sesuatu hal, beliau mengamanahkan kepada kami selaku Kepala Bidang Pembiayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Saya ingin mungkin perlu saya sampaikan bahwa di UKM di Makassar itu ada beberapa masalah yang memang kendali yang didapatkan. Yang pertama memang itu dari segi permodalan. Dari segi pemodalan ada beberapa memang UKM di Makassar. Kebetulan saya lihat juga Ibu Lili hadir. Beliau ini Ibu Lili adalah ketua SI suatu kumpulan UKM yang ada di Kota Makassar. Beliau juga adalah owner daripada Bu Lili ya. Kemudian selanjutnya mungkin saya jelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh UKM Makassar itu masalah permodalan, di mana sebagian besar agunan yang akan dan legalitas sering yang menjadi penghalang bagi UKM untuk mendapatkan pinjaman pada bank. Kemudian yang kedua, kebanyakan UKM tidak bisa mendapatkan kredit usaha atau modal kerja karena tidak memiliki aset yang mempunyai nilai sebagai jaminan kredit. Karena selama ini saya lihat di UKM kami yang ada di Makassar ini, modalnya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu besar yang dibutuhkan. Minimal 5-20 juta itu sudah lumayan yang diberikan. Namun karena di Makassar ada beberapa memang lembaga keuangan yang akan membantu UKM, yang itu tadi kendalanya. Yang pertama harus melampirkan agunannya, kemudian yang kedua banyaklah persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan oleh UKM kami. Akhirnya banyak UKM juga kami di Makassar tidak terlalu pusing karena terlalu banyaknya persyaratan-persyaratan yang akan diminta oleh pihak lembaga pembiayaan. Kemudian yang kedua, masalah pemasaran. Saya yakin Pak, mungkin teman-teman yang ada di Jakarta, kebetulan Ibu Lili itu produknya sudah bisa diekspor ke Jepang. UKM kami ada di Makassar Pak cukup baik. Kan data kami yang ada di Kota Makassar, ada kurang lebih 200 UKM yang produknya siap ekspor. Siap ekspor ya Pak? Karena mungkin saya sampaikan hari ini bahwa jumlah UKM yang kami ada di Dinas Koperasi UKM Makassar adalah kurang lebih 17.000 UKM. Dan kami sudah memilah-milah produk yang yang diproduk oleh UKM tersebut adalah ada kurang lebih 200 UKM Pak yang siap ekspor produknya, termasuk produk dari Ibu Lili ini sudah bisa diekspor ke Jepang. Mungkin bapak teman-teman yang hadir pada hari ini kalau ke Makassar hanya mengetahui bahwa saraba itu berbentuk langsung diminum. Kami di Makassar punya UKM yang saraba itu sudah berbentuk bobo Pak, kayak estrajos itu. Langsung dituang ke air panas, langsung bisa diminum. Jadi kami juga sudah beberapa binaan kami juga yang kayak seperti kue-kue tradisional itu, kami sudah membantu teman-teman UKM itu untuk memasukkan produknya yang di hotel-hotel itu Pak. Jadi mungkin yang barangkali teman-teman di Fintech bisa membantu kami nanti di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masalah pembiayaannya Pak. Kemudian yang kedua, sulitnya mengikuti pameran-pameran Pak untuk pengembangan daripada jaringan untuk memperoleh pelanggan bagi UKM yang ada di Kota Makassar. Kenapa Pak? Di dinas kami sebenarnya ada anggaran yang memang kita pakai untuk biasa diundang expo ke daerah
keluar ke Makassar, namun tidak bisa menampung semua UKM. Kami cuma bisa membawa sampai 5-6 UKM yang ada di Makassar itu untuk dibawa keluar menjadi peserta pameran di daerah tempat-tempat lain. Yang kemudian selanjutnya mungkin Pak dari suara teman-teman UKM yang ada di Makassar, kalau boleh Pak, mudah-mudahan masa pandemi ini sudah bisa berakhir. Mudah-mudahan Pak bisa kita lakukan seperti ini di Makassar Pak. Karena terus terang Pak, kendala daripada kami teman-teman UKM kami yang kayak Zoom itu banyak memang sebenarnya, mohon maaf ya Pak Ibu Lili, teman-teman yang lainnya banyak yang kayak melek itu ya Pak, IT. Jadi harapan kami dari dinas Pak, mudah-mudahan acara seperti ini kita bisa langsung bertatap muka. Kami di sini Pak di Makassar kalau memang sosialisasi seperti ini sebenarnya tadi setelah dijelaskan oleh Pak Abimanyu, sebenarnya Pak ini bagus kita punya ini program ini Pak. Ya mudah-mudahan bisa Pak, bisa kita laksanakan di Makassar bertatap muka. Insya Allah Pak, kami siapkan berapapun UKM yang Bapak minta kami akan siapkan. Tapi kalau mau maaf ini kalau yang hadir di dalam Zoom ini kurang Pak, seperti permintaan peserta kurang lebih 50, yang itu tadi kendalanya Pak. Banyak UKM kami yang memang gaptek begitulah Pak. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada peserta, tapi saya lihat kalau Ibu Lili sudah hadir, Ibu Lili sudah bisa menyampaikan ke anggotanya, karena anggotanya itu Bu Lili yang ketua SEI ini Pak, ada kurang lebih 200 Pak anggota UKM yang bergabung di Ibu Lili Nuria ini, yang kebetulan hari ini saya lihat hadir. Mungkin Ibu Lili bisa nanti akan menyampaikan ke teman-teman UKM Pak. Ibu Lili menyampaikan ke teman-teman apa ini fintech ini. Ternyata Pak selama ini saya apa ya apa ini fintech, setelah saya dijelaskan oleh Pak Abimanyu, oh ternyata bagus. Alhamdulillah saya merasa ini akan nanti akan kami sampaikan ke teman-teman UKM apabila kami di Dinas Koperasi akan melakukan kegiatan. Kebetulan Pak kami di bidang kami memang khusus untuk pembiayaan modal usaha di UKM di Makassar, dan kami akan mempromosikan fintech ini ke UKM kami nanti pada saat kami mengadakan sosialisasi Pak. Saya kira itu dari kami Pak. Kalau memang ada hal mungkin bisa kita diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Idris KSMM selaku Kepala Bidang Pembiayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Terima kasih Bapak atas pemateriannya dan juga pemaparannya mengenai masalah UMKM yang ada di Makassar Bapak. Semoga dengan adanya seminar Bantu Saku ini, kita bersama bisa berdiskusi bersama Pak dengan Pak Abimanyu dan juga perwakilan dari Bantu Saku untuk mencari sebuah solusi yang bisa diberikan dari fintech pendanaan bersama di Indonesia kepada pelaku UMKM yang ada di Makassar. Nah, mungkin teman-teman yang ada di UMKM Makassar ada yang ingin bertanya dan juga berdiskusi, tapi ditahan dulu karena kita akan memasuki ke pemaparan yang terakhir, yaitu adalah pemaparan dari perwakilan dari PT Smartech Teknologi Indonesia atau Bantu Saku kepada Mas Elga Yuki selaku Transaction Advisory PT Smartech Teknologi Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari Smartech Teknologi Indonesia, Elga Yuki. Saya akan mengajarkan ya, lebih mengedukasi ya di sini, lebih luas ya mungkin untuk UMKM dan juga para mahasiswa. Bagaimana sih cara mengelola uang? Langsung saja ya, saya ke PowerPoint. Ya, judulnya How to Manage Your Personal Finance ya. Oke, jadi kita tahu ya kalau kita mau minjam dengan fintech ini mau diapakan uangnya. Kita mau menggunakan untuk apa? Mungkin untuk bisa kebutuhan sehari-hari, keperluan usaha dan segala macam. Sedikit saya menjelaskan tentang cara pembiayaan Bantu Saku. Di sini kita adalah perusahaan pinjaman online, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi ini yang bisa kalian lihat di layar kalau kita
memberikan pinjaman 1 juta dengan bunga 0,8% per hari, pinjamannya ada 45 hari, dan bunganya sekitar 360.000. Pas ya 360.000. Nah, ini cara pembayarannya ada langsung di hari ke-30 sebesar 90%, langsung dibayarkan, dan hari ke-45-nya 10%. Nah, kita tahu ya, kalau di pinjaman online ini memang agak tinggi ya, tapi kita kan juga menargetkan orang-orang yang belum punya akses ke bank dengan persyaratan yang gampang. Di pinjaman online ini juga punya resiko yang besar, makanya bunganya sekitar segini. Tapi ini lebih baik daripada fintech-fintech ilegal. Jadi langsung saja, kira-kira apa yang akan Anda gunakan dengan uang ini? Bisa untuk ditabung mungkin, atau diinvestasikan juga, atau untuk kebutuhan sehari-hari, atau juga bisa dijadikan usaha ya. Nah, kita lihat satu-satu, kita mulai dari bagaimana jika ditabung. Kalau ditabung, mungkin bunganya sangat kecil ya kalau kita hanya taruh di tabungan. Hanya 0,25% sampai 2% satu tahunnya. Deposito bisa kita lihat 4 sampai 5% per tahun. Oke, kita coba ilustrasikan ya. Nah, ini saya membuat kalkulator sedikit. Kalau misalnya uang 1 juta tadi, kita taruh di tabungan dengan bunga 2%, kita bisa lihat kalau dalam waktu 1 bulan, perharinya itu kita hanya menghasilkan Rp56. Bisa lihat di sini hari pertama, hari kedua, ini flat ya. Sampai dari hari ke-30 kita dapat 1.667. Jadi tidak untuk ditabung ya tentunya. Deposito juga di sini kita lihat yang di sebelah kanan. Dengan investasi duit tadi 1 juta, kita kasih bunga 4%, mungkin bunga rata-rata di bank misalnya kalau ditabung. Penghasilannya hanya 111 per harinya. Ini kalkulator yang saya buat, kita lihat di hari ke-30 hanya mendapat sekitar 3.000 saja. Jadi ini memang tidak dianjurkan untuk melakukan tabungan deposito ya, tidak efektif kalau dituang duitnya ke sini semua. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana jika diinvestasikan? Nah, produk investasi ini ada beberapa ya. Salah satunya pertama reksadana ya. Reksadana juga dibagi 3. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Ini kurang lebih rata-rata 6-10% per tahun. Tapi itu tergantung dengan mau taruh di mana. Kalau pasar uang lebih tidak beresiko, reksadana saham yang paling tinggi, tapi beresiko sangat besar ya. Ada juga yang kedua, itu obligasi. Obligasi itu seperti pinjaman ya, yang diberikan oleh perusahaan meminjam dari orang dengan bunga juga gitu. Nah, ini kurang lebih 6-9% per tahun. Nah, ada yang ketiga nih. Nah, ini yang paling tinggi. Saham ya, keuntungannya bisa 10% sampai 1000%. Tapi resikonya sangat tinggi dan butuh waktu ya, tidak secepat mendapatnya itu sangat lama ya. Biasanya untuk jangka panjang gitu ya, tidak terlalu cepat. Oke, kita coba lihat lagi simulasinya di investasi. Jadi kalau kita dari reksadana, kurang lebih ya kita bisa acukan di sini dengan uang 1 juta tadi lagi juga, kita dengan bunga 10%, seharinya itu hanya bisa dapat Rp278 ya. Kecil sekali juga masih. Jadinya dalam 30 hari pinjaman, itu uang yang dihasilkan hanya Rp8.000. Juga dengan obligasi 9%, 30 hari misalnya itu hanya Rp250. Dan ini pun biasanya obligasi itu lumayan panjang ya, bisa dalam waktu 2 tahun, 3 tahun kalau obligasi. Kecuali reksadana itu bisa mungkin diambil kapan saja gitu loh. Ya, jadinya kita lihat di sini hanya penghasilannya 250 ya. 7.500 penghasilan bisa mencapai 7.500 dalam waktu 1 bulan. Ini kan jangka pinjaman kita ya.
kurang lebih sekitar 30 hari efektif ya kita punya uang 1 juta itu. Lalu di sini ada saham. Ya, saham ini agak tinggi ya, bisa 1000% 1 tahun. Bisa tinggi sekali, tapi juga bisa rugi di sini. Maka kita bisa lihat bunganya mungkin kalau bukan bunga ya, mungkin keuntungan. Keuntungannya sangat besar, sangat besar. Bisa sampai 800.000 1 bulan. Tapi ini tidak menjamin Anda akan terjamin ya Anda akan dapatkan dalam waktu 1 bulan. Jadi ini sangat beresiko kalau saham. Seperti itu. Oke, jadi di sini kalau saya ambil di sini ngutang di fintech, pinjaman online buat beli saham, bolehkah? Kalau di sini dalam artikel ini coba saya buka ya. Waktu itu sempat heboh ya kalau salah. IHSG itu turun, jatuh gitu ya. Terus banyak yang pinjaman online terus mau balikin duitnya jadi sulit. Banyak yang for sale akhirnya dari saham, akhirnya malah duitnya nyangkut. Karena kita tahu ya resikonya tinggi ya dari saham itu sendiri. Tapi sekarang IHSG udah mulai kembali, tapi ya saya tidak menyarankan ya. Jadi karena resikonya lumayan tinggi kalau tiba-tiba jatuh, ya sulit. Karena duit investasi untuk di saham ini adalah murni duit kita ya seharusnya. Duit sisihan duit kita yang memang untuk kita taruh di saham. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat IHSG bisa naik turun ya. Dan investasi disarankan menggunakan. Oke, tapi biasanya, sekarang kita lanjut, kalau pinjaman online tuh paling sering untuk apa juga? Untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ada dua kemungkinan di sini. Orang pinjam itu mungkin tidak mau menggunakan uang sendiri. Jadi dia mau membeli sesuatu, beli kebutuhan sehari-harinya atau beli apa gitu. Tapi dia punya uang, tapi dia nggak mau pakai uang sendiri. Tapi ada juga di sini, benar-benar dalam kondisi tidak ada uang. Nah, di sini sih dikatakan hati-hati ya, hati-hati. Bisa terjebak hutang nantinya. Kalau misalnya tidak dipersiapkan. Nah, kita lihat juga simulasinya sekarang. Jadi di sini kalkulatornya agak berbeda. Di sini saya akan mengilustrasikan sedikit. Kalau misalnya kita setidaknya mau mengembalikan bunganya saja. Di sini kita mungkin dengan acuan yang punya uang dulu ya, yang punya uang. Jadi dia mau pakai kebutuhan sehari-hari, tapi tidak mau pakai uang sendiri. Nah, di sini kita tahu itu 360.000. Nah, minimal punya uang berapa sih gitu. Kalau misalnya supaya bunganya itu ketutup. Jadi kita bayar bunga dengan uang kita sendiri, jadi kita nggak rugi lah anggapannya. Di sini saya bisa mencontohkan 360.000 ya. Nah, kita tuh mungkin kalau di sini period ini lebih ke kita mau minjem di sini mungkin bolehlah di planning sedikit ya. Misalnya mau dalam waktu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu ya. Kalau di sini saya mencontohkan 6 bulan. Nah, 6 bulan ini supaya bisa dapat 360.000 ini, kalian harus punya uang 7.198.895 dalam waktu pinjaman 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ini kita lihat di sini, di hari ke 180 ya, kita bisa mengembalikan bunga dari pinjaman dari Bantu Saku ini ceritanya, 360.000. Ini bisa Anda ganti-ganti, mungkin Anda bisa ganti jadi 3 bulan. Ini dengan acuan bunga 10% ya. 10% bisa di reksadana, bisa di obligasi mungkin. Tapi kalau di tabungan memang kurang ya. Tapi boleh kita coba ke deposito lah ya. Deposito misalnya 4%. Mungkin mau mencapai dalam waktu 3 bulan sekali deh. Kalau 3 bulan sekali itu gimana sih? Nah, di sini itu kita bisa lihat dengan target 360.000.
dalam waktu 3 bulan, bunga 4%, untuk peminjaman 1 juta dapat dengan bunga 350.000 tadi, minimal memiliki 21 juta ya, jika Anda punya uang. Jika tidak mau, bunganya itu rugi, jadi dibayarkan oleh tabungan sendiri. Nah, kita lihat setelah 3 bulan, ini mungkin kurang panjang ya, harus lebih panjang. 6 bulan, kalau kita bisa 6 bulan, ya kurang lebih kita bisa mendapatkan 350.000 ya, sudah mendekati. Karena ya ini butuh waktu, interestnya juga sangat kecil gitu ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan uangnya, bunganya, dan periodenya. 4%, coba kita ke 5%, ya kita bisa mendapatkan segini dalam waktu sekitar 6 bulan. Seperti itu. Ini dengan uang pasti ya, ini 14 juta, jadi kita 14 juta itu bisa masuk 310.000 dalam bulan. Jadi bunganya ketutup yang kita harus. Nah, di sini juga bisa ya menggunakan jika Anda tidak punya uang 14 juta mungkin Anda bisa juga menyicil ya tabungannya. Jadi mungkin kalau misalnya dalam 3 bulan mau dapat 360.000 dengan bunga 10% ya, contoh di bagian top up ini, kita bisa juga nabung 7 juta berkala. Jadi kita nabung 7 juta di bulan pertama, 7 juta lagi di bulan kedua, 7 juta lagi bulan ketiga gitu. Jadi nanti bisa dapat juga 360.000 ini dengan acuan bunga sekitar 10%. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini juga, ada satu lagi kondisi. Kita mau konsumsi, tapi kita nggak ada uang gitu ya. Kita juga sulit ya, banyak juga ya seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan penyisihan sebenarnya. Penyisihan pinjaman ini untuk usaha. Jadi ya mungkin ini terkait juga usaha UMKM ya, karena ini supaya kita bisa menghasilkan duit yang produktif juga dengan usaha kita sendiri. Nah, kita lihat di sini bagaimana jika dijadikan usaha ya. Bisa dengan menyisihkan sebagian dari uang dikonsumsi untuk dijadikan usaha. Bisa sepenuhnya juga uang itu dijadikan usaha. Keuntungan tinggi dan juga penuhnya mengandalkan diri sendiri, dan resiko bergantung pada usaha masing-masing individu. Oke, saya akan coba menjelaskan sedikit ya mungkin tentang gimana sih cara menentukan harga mungkin untuk usaha gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini di usaha. Nah, di sini ada sedikit, kita punya uang, prinsipalnya itu kita dapat 1 juta, tapi kita harus balikan 360.000. Efektifnya itu 30 hari, memang sebenarnya 45 hari ya, tapi kan kita bayar 90%-nya itu di 1224, jadi sebenarnya kita pegang 1 juta itu 30 hari sebenarnya, gitu. Nah, ini dengan asumsi ya, kita menyisihkan uang dulu, menyisihkan uang 350.000. Di sini ada beberapa kolom, berapa baris yang harus diisi. Contohnya kita ingin dapat berapa sih kurang lebih. Ya, kita bisa memasukkan mungkin di sini biaya marketing juga bisa, tapi kita ingin untung berapa boleh, dan kita minimal punya pendapatan bunga ini 12.000 ya satu hari. Juga mungkin biaya hidup. Ini bisa diperkirakan sendiri lah ya. Jadi ini minimal lah ya. Kayak kita minimal dapat segini. Dapat 162.000. Mungkin ini bisa dilakukan oleh UMKM. OT juga mahasiswa mungkin cuma jualan satu produk ya, misalnya pisang goreng atau apa misalnya. Yang dicontohkan di sini mungkin harga cost-nya itu sekitar 1.500 mungkin. Nah, dengan jumlah biaya yang kita ingin capai itu kita dapat 162.000. Itu minimal, ya kan? Nah, kita buat kalkulatornya ini lebih ke kayak gimana kita menjual, memang ya kita menjual tidak mungkin 100% biasanya, apalagi makanan ya. Biasanya mungkin di 70% atau 50%. Jadi kita butuh harga yang lebih spesifik ya. Di sini kita lihat kalau misalnya mau benar-benar bisa laku 100%, untuk mendapatkan 162.000 ini,
kita hanya perlu jual yang pisang goreng tadi harga 1.500, 2.200 saja gitu. Tapi ini kan jarang ya, pasti ada sisa gitu ya. Kita lumayan optimis lah sekarang. Kita beranggapan kita bakal bisa jual 70% gitu. Dari semua yang kita beli gitu ya. Begitu. Kita kan beli itu di sini dengan modal 350.000 tadi, harga pisang gorengnya 1.500 tuh dapat 233. Coba kita ke 70% aja deh kejual. Ini harganya gitu. Jadi jual 160 biji aja, ada udah bisa dapat 162.000 itu satu hari. Anggapannya seperti itu. Kalau kurang optimis lagi misalnya, boleh 50% aja acuin. Cukup jual 117, jualnya 4.400. Lebih mahal lagi pastinya. Semakin kita yakin ya akan terjual banyak, harganya bisa juga semakin murah ya gitu, karena kita pengen dapat seminimal-minimalnya 162.000 ya untuk kebutuhan sehari-hari kita, terutama, dan bisa membayarkan bunga. Jadi seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya contoh juga bisa kita ya full deh kita masukin ya, bisa juga. Di sini 1 juta misalnya, tapi kita mau dapat 160, kita bisa beli 627 ya. Kalau di sini, kalau kita masukin semua. Nah, tentunya untuk mendapatkan 162.000 dari 167, kita bisa dapat harga yang lebih murah untuk dijual. Karena harganya fix ya, kita biaya itu 162.000, tapi kita punya modal lebih banyak. Jadi otomatis kita jual juga bisa lebih murah ya. Untuk target-targetnya di sini ada, kalau di 100% kita 600 ya, tapi jual 600 pisang goreng banyak ya, banyak. Jadi juga nggak mungkin, tapi mungkin kita bisa jual di 50%, kayak jual 300 lah, setengahnya lah gitu, harga 3,5. Kita punya modal lebih banyak, laku yang bisa lebih banyak dengan kira-kira biaya hidup kita segini gitu ceritanya. Oke, kita lanjut saja. Terus itu kesimpulannya langsung ya. Jadi tabungan di sini tidak ya, karena tidak memberikan return yang cukup. Deposito tidak memberikan return yang cukup juga. Investasi, nah ini tidak, tapi tanda tanya, itu balik-balik ke pihak masing-masing lagi. Berbahaya, resikonya tinggi ya. Terus ini juga ada untuk kebutuhan sehari-hari, bisa dilakukan dengan planning. Lalu usaha juga diizinkan karena keuntungan dan resiko sesuai usaha masing-masing. Oke, terima kasih. Saya sudah menjelaskan tentang how to manage your personal finance. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Elga Yuki selaku Transaction Advisory PT Smartech Teknologi Indonesia yang sudah melakukan pemaparannya. Sangat menarik nih Mas, karena beda banget sama volume yang kemarin, karena sekarang kita benar-benar dikasih tahu gimana caranya manage our personal finance, di mana tadi Mas Elga juga sudah memberikan beberapa simulasi dari gimana kalau pinjaman online itu ditabung, terus juga pinjaman itu dimasukkan ke investasi, terus ada financial planning, dan juga tadi ada kalau usaha juga gimana simulasinya, kita juga mengetahui bersama gitu ya. Sangat menarik. Dan mungkin teman-teman kita sudah masuk ke sesi di mana teman-teman sudah menunggu-nunggu, yaitu adalah sesi diskusi dan juga tanya jawab kepada ketiga pembicara kita, di mana kita memiliki ada perwakilan dari PT Smartech atau Bantu Saku, terus juga ada perwakilan dari membership AFPI dan juga dari UMKM Kota Makassar, yaitu Bapak Idris. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya langsung aja raise hand di Zoom-nya, dan nanti kita akan memilih penanyanya. Dan juga untuk penanya yang pertanyaan yang menarik juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar 500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi mungkin di sini sudah ada yang bertanya. Mungkin teman-teman langsung aja di raise hand kalau ada yang ingin bertanya. Karena di kesempatan kali ini, udah ada nih, dari Mbak Ade Sri Rahayu. Boleh Mbak Ade dinyalakan videonya, diperkenalkan diri, dan juga silahkan untuk memberikan pertanyaannya.
Assalamualaikum.